Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu doa, maka kalau ada yang salam itu berarti kita itu sedang didoakan. Ada berapa doa dalam salam Bapak Ibu? Ada ada tiga. Ada tiga doa dalam salam. Doa yang pertama adalah doa keselamatan. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini, keluarga kita, mudah-mudahan semuanya diberikan keselamatan. Dunia wal akhirah. Betul nggak? Penting selamat di dunia? Penting. Kita berkendara juga kita meminta untuk selamat. Keluarga kita mudah-mudahan juga selamat. Karena hari ini, mohon maaf, ujian anak-anak kita hari ini lebih berat dibandingkan ujian anak-anak dulu. Betul kan Pak? Ujiannya berat sekali. Maka mudah-mudahan anak-anak kita pun, generasi muda kita, selamat juga di dunia, selamat di akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Maka kalimatnya dalam salam itu indah. Assalamualaikum. Maka jangan disingkat-singkat. Kebiasaan orang Sunda. Nggak tahu kalau di Bekasi. Assalamualaikum. Pernah dengar? Itu tandanya bukan doa. Apalagi kalau anak muda lebih singkat lagi. Nikum. Itu bukan doa. Maka mudah-mudahan harus lengkap. Assalamualaikum. Yang kedua, dalam salam itu ada doa kasih sayang. Warahmatullahi. Mudah-mudahan kita semuanya disayang sama Allah. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau Allah sudah sayang sama kita, kira-kira akan ada kesulitan dalam hidup? Kalau Allah sudah sayang, bahagia hidup kita? Bahagia. Selesai. Maka ibu-ibu lebih memilih disayang sama Allah atau disayang sama suami, Bu? Oh, dua-duanya kata si bapak. Enak aja kan sama Allah doang. Penting apa disayang kan gitu ya. Mudah-mudahan kita semuanya disayang sama Allah. Dan yang ketiga adalah doa keberkahan. Wa barakatuh. Maka mudah-mudahan Pak DKM masjid ini pun berkah. Kampung ini pun berkah. Perumahan ini pun insya Allah mudah-mudahan berkah. Bisnis kita, usaha kita, harta kita pun insya Allah mudah-mudahan berkah. Maka kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan keberkahan meliputi semua di antara kita. Amin ya Rabbal alamin. Innalhamdulillah wassalli wasallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya untuk Allah, Rabb yang telah menghimpun kita dalam berlapis-lapis kebaikan, berlapis-lapis keberkahan. Keberkahan yang pertama, hari ini kita berada di bulan suci. Kita sering salah Bapak Ibu. Kalau kita ada kalimat bulan suci, ujungnya apa? Bulan suci? Padahal bukan. Bulan suci itu oleh Rasulullah dikatakan ada 4. Di dalam surah Taubah disampaikan ada 4 bulan haram. Yang pertama Dzulqa'dah, bulan ke-11. Yang kedua Dzulhijjah, bulan ke-12. Yang ketiga Muharram. Dan yang keempat Rajab. Itu bulan suci. Hari ini kita berada di bulan Muharram, bulan suci. Maka mudah-mudahan pahala ibadah kita dilipat gandakan. Ramadan nanti punya keistimewaan lebih dibandingkan bulan-bulan suci tadi. Maka mudah-mudahan duduk-duduknya kita di sini menjadi taman di antara taman-taman surga. Mudah-mudahan langkah kaki Bapak Ibu semuanya ke masjid ini setiap tapaknya menggugurkan dosa. Dan insya Allah 70.000 malaikat senantiasa mendoakan kita dan menyebut nama-nama kita. Salam dan salawat tentunya mudah-mudahan tetap terlimpah ruah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah,
kami ucapkan jazakumullah khair atas undangannya, jamuannya, dan semuanya. Mudah-mudahan semua yang ikut serta mensukseskan acara ini dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat-lipat. Amin ya rabbal alamin. Termasuk Bapak Ibu yang hadir, sampai selonjoran di luar, nggak apa-apa Ibu ya. Nah, insya Allah ini pahalanya di luar lebih besar. Ujiannya lebih besar. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan, insya Allah kita membahas tentang hijrah lifestyle. Kenapa? Karena kita bulan Muharram nggak akan lepas dari yang namanya prosesi hijrah. Pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, penting nggak sih hijrah itu? Penting? Yakin? Benar. Seberapa penting? Penting banget pokoknya Ustaz. Baik. Kenapa? Karena hari ini ternyata Bapak Ibu sekalian, kan hijrah itu identik dengan kata yang disebut berubah. Betul ya? Berubah tempat, berubah kondisi, berubah keadaan. Dan hari ini faktanya Bapak Ibu sekalian, dunia menunjukkan, kehidupan kita menunjukkan semua sedang dan sudah berubah. Betul? Contoh Pak, saya contohkan. Kang Bahar, boleh dibantu? Oke. Hari ini sudah berada dalam fase yang namanya perubahan. Dalam hal apapun. Wajah kita sudah mulai berubah. Rambut kita sudah mulai berubah. Betul kan? Dunia sekitar kita pun terus berubah. Dan ternyata pelajaran dari sekitar ini yang sudah berubah ini, kalau nggak berubah, siap-siap saja punah. Contoh. Bapak Ibu sekalian tahu benda ini namanya apa? Apa Pak? Pager. Yang bisa menjawabkan ketahuan usianya berapa Pak? Anak muda nih yang di tengah ini nggak tahu. Ya betul kan? Antum nggak tahu kan? Nggak tahu. Ini benda alat komunikasi paling canggih saat itu. Di zamannya. Betul kan? Bisa ngirim pesan nggak? Balas pesan bisa nggak? Harus ke operator dulu. Nggak bisa langsung, dia hanya nerima pesan. Nggak bisa langsung balas. Tapi hari itu menjadi alat komunikasi paling canggih. Zaman berubah, teknologi berubah. Ditemukanlah teknologi yang bernama handphone. Maka saat itu handphone inilah yang merajai. Yang saat itu dikuasai oleh merek apa? Nokia. Ada yang pernah mengalami pakai handphone ini Pak? Masya Allah. Ketika handphone Nokia ini ditemukan, pager masih dipakai? Sudah enggak. Nokia merajai pasar handphone di Indonesia. Sampai-sampai nggak apa-apa second. Yang penting Nokia. Bahkan MH Ainun Najib pun cari istri namanya Nokia kalau pakai. Saking saat itu nama brand Nokia itu sangat luar biasa. Apakah Nokia selalu dipakai sampai detik ini? Enggak, berganti lagi. Dengan apa? Sebelum Samsung, ada teknologi yang kita kirim pesan-pesan BBM. BlackBerry, betul nggak? Saat Nokia, kalau ketemu orang yang ditanya nomor handphonenya. Seketika beralih ke BlackBerry, yang ditanya PIN BB. Pernah ngalami? Adik-adik belum. Nggak ngalami kan? Nggak tahu. Ini khusus orang tua. Ya, 17 ke atas. Tapi itulah terjadi perubahan, betul kan? Berubah dunia ini. Dulu kalau beli handphone yang ditanya apa Pak? Ketika zamannya Nokia. Berapa bisa nyimpen SMS? Berapa bisa nyimpen nomor? Betul kan? Sekarang BlackBerry sudah punah. Tergantikan dengan Android. Betul kan? Sekarang hampir semua kita handphonenya kalau nggak iOS, Android. Meskipun produk-produk dari Jawa. Oppo, Mito, Lenovo. Itu dari Jawa itu. Beda dengan mobil. Kalau mobil kebanyakan dari Sunda. Maka orang Sunda harus bangga. Itu merek mobil itu terinspirasi dari istilah-istilah Sunda. Cenia, Apanca,
ada teraos, tararajet, gitu. Dari Sunda tuh kalau merek handphone mobil. Ketika Android ditemukan, semua berpindah ke Android. Nokia, punten mohon maaf, tertinggal. BlackBerry hilang, apalagi pager. Coba, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kalau mau dikasih hadiah sama suami, mau yang kiri atau yang kanan, Bu? Kiri atau kanan? Dikasih hadiah sama Pak DKM, yang kiri atau yang kanan? Hadiah Agustusan, mau kiri atau kanan? Kanan. Bapak-bapak ngasih hadiah sama istri, kiri atau kanan? Tuh kan, betul kan? Pelit bapak-bapak. Urusan dikasih kanan, giliran ngasih kiri. Aduh, parah nih bapak-bapak ya. Tapi hari ini kan begitu. Dulu yang ditanya berapa bisa nyimpen handphone booknya, SMS-nya. Sekarang kalau beli handphone yang ditanya apa, Dek? Kameranya berapa megapiksel. Kenapa? Karena ternyata dari pegang handphone ketahuan bapak-bapak sejati dengan ibu-ibu sejati. Bapak-bapak sejati pegang handphone semakin serius, semakin mendekat. Itu bapak-bapak. Ibu-ibu sebaliknya, semakin serius, semakin menjauh. Betul nggak, Bu? Dunia terus berubah. Kalau nggak berubah, punah, ditinggalkan. Contoh yang lain. Pernah pakai benda ini? Wah, ini kalau ada acara-acara gini kan, dulu pakai ini. Anak-anak muda sekarang ini nggak ngerti ini apa. Ini namanya negatif film. Jadi kalau mau moto, nih adik-adik, beli dulu roll filmnya. Ada yang 18, 24, 36, asal 100, 200, 300. Kalau mau dipakai dipasang dulu di kamera. Lalu kalau mau moto diputar dulu, krek 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 cepret, krek 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 cepret. Bisa dilihat hasilnya? Nggak bisa. Harus dibawa ke cuci cetak. Pas dicetak, kebakar. Adik-adik nggak ngerti kebakar itu apa. Betul kan? Itu era analog. Ketika 2007 ditemukan kamera digital, sudah hilang. Bahkan punten, penemu kamera digital itu siapa? Ada yang tahu? Kodak. Tapi sayang, Kodak tidak mau menggunakan teknologi yang dia temukan sendiri. Dia nggak mau menyesuaikan dengan perubahan. Akhirnya dipakai oleh Canon, dipakai oleh Fujifilm. Kodaknya sudah hilang, tutup, bangkrut. Fujifilmnya terus bertumbuh. Perubahan. Nggak berubah, punah. Nggak berubah, ditinggal. Hal yang sama juga dengan bapak-bapak pasti tahu benda ini. Nih, coba lihat. Ayo Pak, tahu Pak ini namanya apa Pak? Yang senyum-senyum pernah mengalami Bu. Apa Pak? Tanco. Adik-adik nggak tahu juga. Kenapa? Ini masa lalu. Di era 90 ke belakang, oh ini minyak rambut paling hebat. Oh ini minyak rambut yang bisa membuat rambut adik-adik itu kelimis hitam mengkilap. Seperti tidak ada helai-helai rambut. Oh, itu. Keren. Tapi punya kekurangan. Satu, baunya nggak enak. Dua, lengket. Saking lengket, kalau nggak keramas sehari, kerakan. Itu kekurangannya. Ditemukan lagi produk baru. Lebih ramah lingkungan. Lebih harum, nggak lengket. Namanya? Bloom. Breeze. Wah. Ada mungkin anak Breeze di sini? Lebih enak, lebih harum. Tapi punya kekurangan apa? Kalau keringetan, kalau hujan, luntur. Sesuai dengan warna rambutnya. Zaman berubah lagi, produk berganti lagi. Ditemukanlah produk yang berbentuk jelly. Gatsby. Hampir sekarang adik-adik taunya itu kan? Zaman terus berubah. Produk saja yang nggak ikut dengan perubahan, hilang, ditinggalkan. Contoh yang lain. Hal yang sama juga terjadi dengan odol. Coba siapa di sini kalau ke warung beli odol dikasihnya Pepsodent? Ada? Odol itu merek pasta gigi, Pak. Dasar kita ya, Mang, beli odol.
Dikasihnya Pepsodent. Enggak, odol itu merek pasta gigi. Cuma saya nggak bisa bersaing dengan Unilever, dengan Pepsodent, dengan Ciptadent, dengan beberapa produk yang baru. Akhirnya hilang. Hal yang sama juga dengan hari ini, Pak. Dunia digital membuat kita luar biasa. Kenapa? Coba, kita nggak perlu punya mobil tiap hari bisa gonta-ganti mobil. Betul? Kita capek, tinggal go massage. Kita mau bersihin rumah, go clean. Mau pindahan, go box. Apa coba? Takut macet, go jag. Hujan, go car. Semuanya ada. Nggak perlu masak, ibu-ibu pintar masak nggak perlu. Sekarang ada go food, coba. Semuanya ada di handphone yang dulu nggak pernah kebayang. Ojek pangkalan tutup nggak sekarang? Tutup. Ditolak segimanapun, tutup. Teknologi mengubah semuanya. Begitu juga dengan datangnya pandemi. Berubah? Dipaksa berubah? Sebelumnya kita nggak biasa pakai masker. Hanya rocker saja yang pakai masker. Tahu rocker? Rombongan kereta yang naik KRL tuh ke Jakarta. Itu pakai masker tuh kan tiap pagi-pagi kan. Sekarang kita semua diwajibkan pakai masker ketika pandemi. Sejak kapan kita ngebayangin orang belajar, anak-anak kita belajar sambil di rumah? Di depan laptop, di depan handphone, duduk. Di kamarnya masing-masing. Nggak kebayang. Betul kan? Atasnya seragam, bawahannya sarung. Nggak kebayang sebelumnya. Tapi pandemi memaksa semuanya berubah. Kajian online. Kerja pun, rapat, semua online. Saya pun ngisi pelatihan di beberapa perusahaan juga online. Di BPJS, di Telkom, online. Nggak kebayang sebelumnya. Perubahan memaksa kita untuk menerima itu. Pertanyaannya, apakah kita juga mau ikut berubah atau tidak? Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Kalau di sekitaran ini, di dunia kita, sekitar kita berubah, pertanyaannya, kitanya ikut berubah nggak? Atau jangan-jangan kita korban perubahan itu sendiri? Maka siapa yang akan menjadi orang-orang hebat adalah orang-orang yang dia bisa beradaptasi dengan perubahan. Dia juga ikut berubah menjadi luar biasa. Dalam Islam, berubah itu adalah hijrah. Maka berarti sebenarnya Islam 14 abad yang lalu sudah mengajarkan kepada diri kita untuk melakukan, kalau bahasa pelatihan itu self improvement. Dulu saya ketika di kampus nih, Pak, kita nyebut ada never ending improvement. Kita harus terus mengalami perubahan. Kenapa? Karena memang faktanya gitu, Pak. Kalau kita nggak berubah, siap-siap saja. Coba, Pak. Kemarin masih ingat, Pak, ada seorang anak kecil, ya, anak remaja yang membakar rumahnya gara-gara nggak dibeliin handphone. Hari ini anak menguasai orang tua, bukan orang tua mengendalikan anak. Orang tua nggak bisa mengendalikan anak hari ini. Kenapa? Karena jangan-jangan kitanya masih jadul, ilmunya jadul, cara-caranya jadul. Sementara anak udah sekarang, modernnya luar biasa. Saya punya anak 4. Anak kedua saya ketika SD kelas 5 masuk pandemi. Coba, teknologi itu kan punya 2 mata kan? Bisa jadi manfaat, bisa jadi mafsadat. Betul kan? Kalau nggak hati-hati jadi bahaya tuh. Anak-anak sekarang main game tiap hari gitu kan. Nggak kenal waktu. Jangankan anaknya, bapaknya juga begitu. Nonton YouTube terus kan itu. Baca Quran baru 5 menit tunduh itu. Nonton YouTube mah sajam, kuat, Pak. Betul nggak? Oh iya tuh kata si ibuan itu. Anak saya gitu kan, Masya Allah itu. Ini kalau nggak hati-hati luar biasa. Ternyata ada positifnya, ada. Anak saya ternyata jadi bisa bikin video, bikin konten, punya channel YouTube. Coba, bikin konten video, viewernya 300.000, Pak.
Saya aja seorang trainer gitu kan, nggak nyampe ratusan ribu. Anak saya 300 ribu. Saya bilang, Teteh gimana caranya? Begini Bi. Anak ngajarin saya Pak. Begini Bi, kalau bikin video harus gini. Nanti Abi juga harus pas Bi bikin hashtagnya. Coba anak SD sudah tahu hashtag gitu kan. Allahu Akbar coba. Itulah perubahan coba kalau kita nggak ngikutin perubahan. Wassalam keluarga kita. Maka jangan heran banyak anak muda hari ini, anak-anak hari ini tidak bisa dikendalikan gara-gara orang tuanya tidak update dengan kondisi. Apalagi kalau dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah. Padahal hijrah itu adalah kewajiban. Bukan sekedar tren. Betul hari ini trennya alhamdulillah ya. Ada artis, hijrah. Ada pengusaha, hijrah. Biker, hijrah. Anak jalanan, hijrah. Kita bersama Ustaz Fatih Karim kan ngebina juga tuh anak jalanan belajar baca Quran. Napi. Kita keluar masuk penjara Pak. Maksudnya apa? Keluar masuk sel gitu kan untuk ngajarin para napi. Tatoan Pak. Tatonya penuh. Disuruh baca nangis Pak, nggak bisa baca Quran. Wajahnya hanya jamrud, hatinya Betaria Sonata. Coba. Berubah Pak, berubah. Dan hijrah itu adalah kewajiban dari Allah. Coba kita lihat. Nabi saja Pak, hijrah itu nggak mudah. Dari Mekah, berangkat tanggal 26 Safar. Jadi hijrah Nabi itu bukan bulan Muharram Pak, bulan Safar. Sampai ke Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Hampir 2 minggu tuh. Padahal jarak dari Mekah ke Madinah berapa jauh? Sekitar 400 kiloan kan? 5 jam perjalanan. Berapa hari? 2 minggu. Perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Baitul Maqdis, Palestina. Berapa lama? Bolak-balik kurang dari 1 malam. Berangkat habis Isya, balik lagi sebelum subuh. Jaraknya berapa kilo dari Mekah ke Palestina? Lebih dari 2 kali lipat. Mekah, Madinah. Hampir 1000 kilometer lebih. Tapi bisa dalam 1 malam. Pertanyaannya, bisa nggak Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah kurang dari 1 hari? Bisa. Tapi apa pelajarannya? Perjalanan Isra wal Mi'raj itu khusus Nabi. Tapi perjalanan hijrah, pelajaran juga buat kita. Maka perjalanannya perjalanan manusia biasa. Berjalan, berhenti, istirahat. Betul kan? Capek, lelah, mengumpulin bekal. Semuanya dilakukan. Agar apa? Jadi ibrah buat kita. Kita pun wajib berhijrah. Cuma kata Nabi, la hijrata ba'da fathul Makkah. Setelah fathul Mekah, nggak ada lagi hijrah fisik. Dari Mekah ke Madinah. Yang ada apa? Hijrah minal zulumati ilan nur. Dari kegelapan menuju cahaya. Dari maksiat menuju taat. Dari kekufuran menuju keimanan. Itu hijrah. Dan Allah katakan di dalam Al-Quran terkait dengan hijrah ini. Yang ayatnya tadi dibacakan. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang tawaffahumul malaikah, diwafatkan oleh malaikat atas perintah dari Allah, zalimi anfusihim, dalam kondisi mereka zalim pada dirinya sendiri. Pernah mendengar kata-kata zalim? Apa itu zalim? Bu, Pak, pernah dengar kata zalim? Jangan jadi orang zalim, jangan jadi pemimpin zalim, jangan jadi suami zalim. Apa itu sebenarnya zalim? Berbuat yang tidak baik terhadap siapa, Pak? Oh, istri. Oh. Jadi kalau suami melakukan KDRT disebut suami zalim. Oke. Ada doa merupakan pertaubatan dari kezaliman yang diajarkan di dalam Al-Quran. Rabbana
Atina lagi. Rabbana zalamna anfusana. Sama tuh kan? Ya Tuhan kami zalim terhadap diri sendiri. Kalau diartikan tadi zalim itu berbuat aniaya, itu doanya siapa? Nabi Adam. Emang Nabi Adam menganiaya siapa? Apakah melakukan KDRT terhadap Hawa? Tidak. Adam itu hanya satu kesalahannya, apa itu? Makan buah apa? Kata siapa? Kata Al-Quran. Oh gitu. Iya, kata Allah bilang sama Nabi Adam, wala taqraba hadhihi syajarah. Wahai Adam, jangan dekat-dekat hadhihi syajarah. Syajarah itu pohon, hadhihi itu ini. Jadi namanya pohon apa? Hadhihi syajarah. Apakah Nabi Adam kepo? Kalau kita kan dilarang suka kepo kan? Kalau kita mungkin kalau dilarang, jangan deket-deket pohon ini. Emang namanya pohon apa? Kenapa nggak boleh dimakan? Bahaya ya. Kenapa sih kan gitu kan itu? Enggak, Nabi Adam enggak taat sama Allah, tapi digoda oleh iblis. Apa perkataan iblis kepada Nabi Adam? Hal adulluka ala syajaratil khuldi. Wahai Adam, mau nggak aku tunjukkan kepada engkau pohon khuldi. Pohon keabadian. Kalau kamu makan pohon ini, buah dari pohon ini, kamu akan abadi seperti malaikat. Mau nggak? Mau nggak? Jadi siapa yang menyebut itu pohon khuldi? Jadi yang jawab tadi itu pohon khuldi? Kita ya. Tapi siapa yang menyebut itu pohon khuldi? Iblis. Apa itu pohon khuldi? Itu bahasa yang dipakai oleh iblis untuk menutupi keburukan menjadi indah. Itulah kehebatannya iblis. Seolah-olah keburukan itu menjadi indah. Pacaran seolah-olah jadi indah. Betul kan? Tuh. Kayaknya kalau remaja nggak pacaran itu kurang pergaulan. Bahkan ada tuh ibu-ibu membawa anaknya ke psikiater gara-gara anaknya nggak mau pacaran. Coba. Hari ini kan kebolak-balik, Pak. Dicek sama psikiater. Dek, bener kamu nggak mau pacaran. Kata si psikiater. Kata anak remaja ini yang anak SMA perempuan. Bukan nggak mau, Bu. Sebenarnya mau. Tapi agama saya melarang saya. Kata ibu kamu nggak mau jalan sama laki-laki. Bukan nggak mau, Bu. Agama saya melarang saya. Saya hanya mau jalan sama laki-laki yang sudah sah menjadi suami saya. Katanya kamu nggak mau ya boncengan berangkat sekolah pulang sekolah sama cowok. Bukan nggak mau, Bu. Hati nurani saya juga mau kayak yang lain. Tapi agama saya melarang saya. Saya hanya mau boncengan dengan laki-laki yang sudah menjadi sah imam saya ke surga. Dipanggillah ibunya sama psikiater. Ibu, gimana dok? Saya sudah ngobrol dengan putri ibu. Insya Allah nggak ada yang salah dengan pikiran putri ibu. Yang masalah itu otak ibu. Sekarang kan kau bolak-balik kan? Seolah-olah yang halal itu jadi haram, yang haram itu jadi halal. Itulah kehebatannya iblis, Bu. Menghias yang taat itu jadi susah, riweh, sementara yang maksiat menjadi indah. Itu hebatnya iblis. Nah, ketika makan buah itu, itulah pelanggaran satu-satunya Nabi Adam. Maka berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana. Jadi apa tuh zolim itu? Makan buah khuldi. Maksudnya apa? Kata Imam Ibnu Katsir, zolim itu adalah melakukan yang haram, meninggalkan yang wajib. Apapun bentuknya, itu zolim. Contoh,
Kalau ada laki-laki, suami, kewajibannya apa? Mencari nafkah. Maka kalau ada suami, ayah, laki-laki, males kerja, males bisnis, males cari nafkah, itu suami? Keras. Zolim. Anak, kewajiban terhadap orang tua apa? Berbakti. Maka kalau ada anak nggak berbakti sama orang tua, itu anak yang zalim. Istri, kewajiban istri apa? Taat, melayani suami. Maka kalau ada istri nggak mau taat sama suami, itu istri yang zalim. Suaminya pulang kerja. Mah, bikinin kopi mah, kata suami. Kata istri, papa, suami itu mengandung kafein. Nggak bagus buat lambung papa. Ya udah deh mah, teh manis ya. Papa, gula darah papa tinggi. Nggak bagus minum yang manis-manis. Cukup lihat mama, sudah manis. Iya. Ya udah deh mah, air putih ya. Papa, di samping papa itu ada dispenser. Ambil sendiri. Itu namanya istri males. Istri yang malas melayani suami, malas membantu suami, itu istri yang zalim. Nah, ada orang yang Allah wafatkan dalam kondisi zalim. Dalam kondisi dia bermaksiat kepada Allah, baik itu melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib. Maka ketika dia mati, ditanya sama malaikat, kunaon atau ari maneh? Kenapa kamu kok mati dalam kondisi bermaksiat? Yang bermaksiat tadi yang diwafatkan itu menjawab kepada para malaikat, qalu kunna mustad'afina fil ardi. Kumaha tuhnya? Kami mah lemah, nggak bisa apa-apa. Maksudnya apa? Contoh. Kenapa kamu pacaran? Dipaksa, Pak. Maksudnya terpaksa sama keadaan. Yang lain pacaran, masa saya nggak pacaran? Nah itu kayak gitu. Merasa dirinya lemah. Kenapa kamu masih meninggalkan sholat? Aduh Pak, gimana ya kalau sholat nih tender bisa gagal Pak. Klien bisa lari Pak. Sholat Jumat, kenapa nggak sholat Jumat yang laki-laki? Meeting Pak, meeting penting. Merasa dirinya lemah, nggak bisa melakukan ketaatan tadi. Maka kata malaikat, qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Kata malaikat, kenapa tuh nggak hijrah? Nah, gitu. Bukankah bumi Allah ini luas dan Allah janjikan bagi orang-orang yang berhijrah rizki yang lapang, bumi yang luas. Cuma kan kita yang mempersempit itu kan. Seakan-akan, seolah-olah kalau kita taat nggak dapat dunia. Kalau kita taat, rapat, ditinggalkan, klien, kabur. Seolah-olah kan begitu. Kita merasa, aduh kumaha deui atuh. Gimana lagi dong? Maka sudah saatnya kita yuk putuskan, kalau ada masih kemaksiatan, kita hijrah menuju ketaatan. Kalau sudah kita taat, naikin lagi ketaatannya. Menjadi orang-orang yang tidak hanya taat sama Allah dan Rasulnya, tapi menambah dengan amalan-amalan sunnah. Mumpung nih musola ini berubah menjadi masjid. Tinggal bagaimana kita memakmurkannya. Kita lihat besok subuh Pak. Apakah seramai ini yang sholat subuh? Atau hanya satu baris? Kakek-kakek deh. Betul Bu? Ayo kita berhijrah. Agar makmur masjid ini. Insya Allah semuanya dapat pahalanya. Amin ya Rabbal alamin. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Ibnu Athaillah pernah berpesan, bagaimana mungkin engkau mendapatkan hal yang luar biasa kalau kita belum bisa merubah diri kita, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kita mah seringnya sih hijrahnya setengah-setengah Pak. Taatnya juga setengah-setengah. Betul nggak? Nih contohnya kayak gini Pak. Hijrah itu kan yang paling berat itu meninggalkan kebiasaan buruk. Betul. Ini kalau bapak-bapak kebiasaannya nyendiri-nyendiri.
main game sendiri, betul kan? Nonton sendiri. Kalau ibu-ibu biasanya berkumpul. Kenapa? Karena ada kebiasaan ibu-ibu mengumpulkan informasi. Alias apa? Ngerumpi. Udah tahu belum? Itu meninggalkan kebiasaan gosip. Itu berat, Pak. Makanya kata Nabi, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Kalau kita sudah terbiasa bermaksiat, meninggalkan kemaksiatan itu berat sekali. Maka ayo kita berhijrah. Jangan setengah-setengah. Biar surganya pun nggak setengah-setengah di dunia maupun di akhirat. Tapi banyak orang yang melakukan hijrahnya setengah-setengah. Contoh, dia sholat, tapi tetap maksiat. Disebutnya STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Ada yang begitu? Sholat sih, tapi maksiat juga. Ada saya kemarin ngobrol dengan teman-teman di Bintaro itu. Iya sih Ustaz. Sholat sih 5 waktu, tapi tetap minum. Ya, gitulah kita. Ada orang yang berangkat haji tiap tahun, tapi juga rajin korupsi. Mencuri uang yang bukan hak dia. Ada orang yang rajin berpuasa, tapi juga rajin makan riba. Ada orang yang rajin bersedekah, tapi juga rajin ghibah. Ada? Maka yuk, mulai malam hari ini kita kuatkan tekad kita, azam kita, agar kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah, hijrah sepenuh hati kita. Sebelum ajal menjemput kita. Kita tidak tahu ini adalah tahun terakhir atau tidak. Bulan terakhir atau tidak. Bahkan hari terakhir atau tidak. Bisa jadi ini adalah malam terakhir dalam hidup kita. Maka yuk berhijrah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhijrah dengan sepenuh hati. Hijrah bukan sekedar lifestyle, tapi hijrah menjadi kewajiban yang insya Allah mengantarkan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Pertanyaannya, gimana caranya biar istiqomah berhijrah? Mau tahu? Mau? Boleh angkat tangan kanannya dulu? Semuanya angkat tangan kanannya Pak, Bu. Pegang pundak teman sebelah kanannya ada? Sebelah kanan ada orang? Atau depannya boleh? Depannya boleh. Yuk, pada hitungan yang ketiga silahkan dipijit Pak. Udah mulai nih konsentrasinya berkurang. Boleh minta ke lehernya Pak. Sini. Waduh, ini dipijit sama Pak DKM. Masya Allah. Luar biasa. Ini nggak sopan katanya. Nggak apa-apa. Oke, sekarang tangan kirinya, tangan kirinya, tangan kirinya. Bu yang belakang juga Pak. Mana tangan kirinya? Pegang sebelah kirinya, dipijit lagi. Masya Allah. Wah, boleh minta sini Pak, sini Pak. Nah. Masya Allah, luar biasa ya. Cukup? Ada yang kurang? Ucapkan terima kasih. Masya Allah. Baik, nah bagaimana agar kita bisa istiqomah, memastikan hijrah kita benar-benar betul, on the track, nggak salah arah, nggak salah langkah, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustaz Fatih Karim. Terima kasih dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan, kalau ada lebihnya nanti segera dikembalikan. Ya karena nggak bagus menyimpan kembalian. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Karena acaranya sampai malam, pulang ke rumah jangan lupa gosok gigi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.